Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arham. My official number is A1M218073. In this video, I want to explain about the relationship between culture and color related words. Do you know what is culture? Yeah, culture is habit inherent in society, which becomes attitude, talk, and ways of life. And language. Do you know what is language? Yeah, language is a tool that is used as a tool in culture. Culture and language are like coins. One side includes culture and the other side is language. Ya. Jadi antara budaya dan bahasa itu ya dikenal dengan istilah yang menyatakan bahwa mereka ini ada hubungan subordinatif dan ada hubungan koordinatif. Di mana dalam hubungan subordinatif cakupan bahasa berada di bawah kontrol dari sebuah budaya. Penciptaan bahasa tentu ternaungi sebab adanya sebuah budaya. Nah, ini yang dinamakan hubungan subordinatif. Sementara dalam hubungan koordinatif antara budaya dan bahasa itu memiliki kesetaraan. Mereka saling koordinasi, saling melengkapi sehingga bisa berjalan ya antara kebudayaan dan bahasa dalam sebuah kehidupan masyarakat. Ini yang disebut sebagai hubungan koordinatif. Ya, kesetaraan. Kemudian di sini kita akan mengkaji bagaimana sih hubungan antara budaya dengan kata-kata yang berkaitan dengan warna. Nah, ini justru sesuatu yang menarik untuk kita telaah dan kita pelajari lebih dalam. Sebab sebuah kebudayaan itu kan hal yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Dan ketika kita mengetahui suatu budaya, maka dia juga akan menciptakan warna yang berbeda, baik dalam cara berpikir. Terlebih lagi yang kita akan bahas di sini bagaimana bahasa kata-kata yang berkaitan dengan warna itu. Ya, kebiasaan orang Eropa itu, sebagian orang Eropa dan Inggris, ya, itu mengenal nasi dengan istilah rice, rice saja. Kemudian kita sebagai orang Timur yang menjadikan sebagai nasi bahan pokok, khususnya Indonesia, makanan pokok. Nah, kita mengenal istilah rice itu bukan hanya rice saja. Kita bisa membedakan ada yang namanya padi, ada yang namanya gabah, ada yang namanya beras, dan ada yang namanya nasi. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini tentu ada spesifikasi yang membuat kita membuat istilah ini sehingga warna bahasa yang kita terapkan itu mudah kita fungsikan dan mudah dibedakan dari budaya lain. Dan mengapa ada perbedaan ini? Ada perbedaan penamaan dari gabah, padi, beras, dan nasi. Sebab nasi sudah menjadi budaya kita, makanan kita, kehidupan orang Indonesia. Jadi ketika sudah dibedakan semacam itu, maka itu akan memudahkan proses peralihan, proses penggunaan bahasa dan penempatan istilah dalam sebuah benda kepada sebuah benda yang menjadi objek kajian dalam penamaan bahasa. Kemudian juga mengapa di barat istilah rice itu merujuk pada semua yang termasuk gabah, padi, beras, dan nasi. Nah, sebab mereka yang hidup di sebagian negara Eropa itu dengan istilah ini, tentu mereka kebiasaannya bukan memakan nasi seperti yang orang Indonesia lakukan. Mereka biasa mengonsumsi semacam roti-rotian, bread. Nah, yang itu menjadi budaya dan keseharian mereka. Jadi mereka rasa tidak perlu menciptakan istilah baru untuk ini. Kemudian tentu sebenarnya mereka tahu ada perbedaan antara padi, gabah, beras, dan nasi. Namun tidak tercipta istilah baru karena memang bukan bagian dari budaya mereka. Kemudian kata lain juga seperti lauk. Nah, kita orang Indonesia, mengapa terbentuk kita sering gunakan kata lauk? Sebab itu kan bagian dari
kelengkapan makanan kita, nasi. Sementara orang barat bukan nasi makanan pokoknya. Jadi mereka juga tidak memfungsikan kata-kata yang semacam lauk dalam bahasa mereka untuk menjadi bagian dari warna kata-kata yang sering mereka gunakan. Dan inilah budaya, bahwa hubungan antara budaya dengan kata-kata yang berkaitan dengan warna, nah itu dibangun atas dasar sebuah kebiasaan hidup yang membuat mereka mudah untuk mendefinisikan sesuatu berdasarkan ya kebiasaan yang melekat pada individu dan masyarakat itu sendiri. I think that's all my presentation, my explanation about the relationship between culture and color related word. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.